Alhamdulillah, alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal arda fi sittatin ayyamin summa stawa 'alal arsy. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid As-Sakinah beserta jajarannya, yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah sama-sama kita ucapkan sebagai salah satu wujud puji syukur kita kepada Allah. Karena berkat rahmat Allah kita telah menyelesaikan berbagai aktivitas kita. Kita telah sempat berkumpul dan melakukan sholat berjamaah di Masjid As-Sakinah yang sama-sama kita cintai ini. Kemudian Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak lupa pula kita mohonkan kepada Allah semoga disampaikan kepada arwah pucuk pimpinan alam yang aninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Di dalam surat Ali Imran ayat 102 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Ini merupakan seruan agar kita bertakwa, agar kita selalu berusaha menjadi orang yang bertakwa. Ini tiap Jumat yang diulang-ulang oleh khatib pada saat khutbah Jumat. Mungkin redaksi lainnya, usi bin nafsi wa usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun, kata khatib pada saat khutbah. 4 kali, kadang-kadang 5 kali dalam satu bulan, lebih kurang 50 kali dalam satu tahun diulang-ulang terus oleh khatib. Lupa khatib menyampaikan, indak takana di khatib menyampaikan pada saat khutbah, tidak sah khutbah, karena itu merupakan salah satu rukun dari khutbah. Begitu pentingnya menjadi orang-orang yang bertakwa ini Bapak Ibu. Takwa itu kita mengenal adalah melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Di dalam takwa itu ada 3 sifatnya. Yang pertama itu takwa itu adalah al-khauf bil jalil. Artinya takut dengan yang maha agung. Kalau kita bicara masalah takut, bisa juga kita bagi 2 Bapak Ibu. Yang pertama itu takut terhadap ancaman yang akan menyakiti diri kita, yang mengakibatkan kita menjauh. Seperti takut kita kena begal kalau jalan malam-malam, takut kena imbas dari anak-anak tawuran, takut digigit binatang buas, takut dipatok ular contohnya. Ini yang mengakibatkan kita, membuat diri kita menjauh karena rasa takutnya. Tapi ada juga rasa takut seperti awak takut anak awak tidak jadi orang, awak takut orang yang awak sayang, orang yang awak cinta susah, dan kita takut orang yang kita cinta, orang yang kita sayang jauh daripada kita. Itulah hendaknya takut kita kepada Allah. Kita takut kepada Allah itu karena kita cinta dengan Allah. Kita takut Allah itu tidak reda dengan kita. Kita takut Allah itu tidak memberikan rahman dan rahimnya kepada kita. Ini takut karena rasa cinta dan ingin selalu mendekat.
Ini yang pertama. Yang kedua, takwa itu adalah sifatnya al-amalu bitanzil, beramal dengan sesuai dengan yang diturunkan oleh Allah. Kita berbuat sesuai dengan yang diwahyukan oleh Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah kita kerjakan, dan apa yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan. Dan yang ketiga adalah kita reda dengan takdir yang ada pada diri kita. Indak mau pewak dengan keadaan wak. Dan kita terus berusaha menjadi yang terbaik. Ini bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin. Kemudian takwa kita kenal juga merupakan derajat yang paling tinggi di sisi Allah. Takwa merupakan pangkat titel yang paling tinggi di sisi Allah. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13 dikatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa. Kalau di dunia ini bapak ibu kaum muslimin, kita mengenal pangkat tertinggi itu misalnya di negara kita ada presiden. Kalau di angkatan ada letnan jenderal. Pokoknya sudah jenderal itu sudah pangkat-pangkat tertinggi. Di daerah kita gubernur, wali kota. Ketika kita membayangkan pangkat yang tinggi itu, pasti kita akan terbayang suatu proses yang susah, suatu proses yang agak rumit untuk mendapatkannya. Sangat susah untuk mendapatkan pangkat yang tertinggi itu. Peluangnya ada, untuk jadi gubernur bisa, untuk jadi presiden bisa, tapi kadang-kadang kita pesimis untuk itu. Butuh perjuangan yang panjang dan waktunya itu nggak sebentar. Dan tidak semua orang sesuai umur pun bisa. Tetapi bapak ibu, untuk mendapatkan pangkat derajat yang paling tinggi di sisi Allah ini, tidaklah serumit mendapatkan pangkat derajat di dunia ini. Karena semua yang telah kita lakukan, amalan-amalan yang kita lakukan, mulai dari awal Ramadan sampai sekarang, sampai nanti di akhir Ramadan, itu semua mengarahkan kita menjadi orang-orang bertakwa, menjadi orang yang memiliki derajat yang paling tinggi di sisi Allah itu. Semua amalan yang telah kita kerjakan itu. Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sudah diulang-ulang oleh para mubalik kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di ujung ayat la'allakum tattaqun. Kalimat la'alla ini bapak ibu dalam tata bahasa Arab, dalam ilmu nahwu sarah bermakna taraji. Ini ada pada bab inna wa akhawatuha. La'alla bermakna taraji, berbanding terbalik dengan kalimat laita. Alaita ini bermakna tamanni namanya. Yaitu suatu harapan yang indah tapi tidak mungkin tercapai, mustahil tercapai. Contoh awak umur 60 tahun, umur 50 tahun, ingin balik ke umur 70 tahun, ingin balik ke umur 20 tahun. Suatu harapan yang indah tapi tidak mungkin tercapai. Ini yang bermakna tamani. Tapi la Allah ini bermakna taraji. Artinya suatu harapan yang indah dan pasti akan bisa kita capai kalau kita bersungguh-sungguh mendapatkannya. Jadi takwa ini pasti akan bisa kita dapatkan kalau kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Jadi bapak-bapak ibu, tinggal kita maksimalkan ibadah-ibadah yang kita lakukan ini sehingga kita bisa mendapatkan takwa itu, bisa mendapatkan derajat yang paling tinggi di sisi Allah. Bapak-bapak ibu kaum muslimin, kalau kita lihat tanda orang yang bertakwa itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 3 sampai 5 dijelaskan. Yang pertama itu takwa itu, tanda orang yang bertakwa itu adalah allazina yu'minuna bil ghaib, adalah orang yang percaya dengan yang gaib. Kita berpuasa ini karena percaya dengan yang gaib. Siapa yang gaib? Yang pertama Allah. Diperintahkan oleh Allah berpuasa di dalam Al-Quran, kita berpuasa karena kita percaya, yakin dengan Allah, maka kita kerjakan segala perintahnya. Yang kedua, siapa lagi yang gaib? Ada malaikat Allah.
Karena kita yakin malaikat Allah itu diperintahkan oleh Allah mengawasi kita 24 jam. CCTV Allah yang selalu mengawasi kita. Pasti dalam ibadah puasa itu lisan kita, omongan kita jaga. Tindak tanduk kita, cara bergaul kita dengan tetangga, dengan saudara, dengan orang-orang sekeliling kita pasti kita jaga. Pasti berbeda cara bergaul di bulan Ramadan dengan di luar bulan Ramadan, karena kita percaya dengan yang gaib ini. Ini selama bulan Ramadan, Bapak Ibu. Jadi tanda orang yang bertakwa yang pertama ini kita lalui, kita jalani dalam bulan Ramadan menuju menjadi orang yang bertakwa tadi. Kemudian yang kedua, wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Baru masuk bulan puasa, Bapak Ibu, baru masuk bulan Ramadan tanggal 28 Februari petang sesudah sholat maghrib. Nan biasa tidak pernah kamu saji tipu di musaji. Nan jarang kamu saji rajin tipu di musaji. Nan lah rajin kamu saji makin giat, makin rajin, makin giat dalam beribadahnya. Melakukan sholat berjamaah di masjid. Nah ini Bapak Ibu, tanda yang kedua, kita lalui, kita jalani di dalam bulan Ramadan ini, menandakan kita mau menjadi orang yang bertakwa tadi. Kemudian yang ketiga adalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Dari sebagian rezeki yang diberikan Allah kepada kita, kita infakkan. Boleh kita lihat di mana-mana, bukan hanya di Masjid As-Sakinah ini, di masjid, di musala-musala. Di bulan Ramadan ini catatan keuangan infaknya pasti jauh berbeda dibanding bulan-bulan yang lainnya. Pasti meningkat. Nah, ini menandakan semangat berinfak kita, bersedekah kita tinggi di dalam bulan Ramadan. Kita rajin berinfak, kita rajin bersedekah, kita rajin memperhatikan orang-orang di sekeliling kita yang mungkin ekonominya di bawah kita. Kita rajin menyantuni anak yatim di bulan Ramadan. Nah, ini tanda yang ketiga ini kita lalui di dalam bulan Ramadan. Kita lakukan amalan ini menuju proses menjadi orang yang bertakwa. Sudah tiga. Yang keempat, tanda orang yang bertakwa itu yakin, percaya dengan yang diturunkan oleh Allah, yakninya Al-Quran. Tanda kita yakin dengan Al-Quran di bulan Ramadan, perintah yang ada di dalam Al-Quran kita kerjakan. Al-Quran kita pelajari, kita baca, kita lakukan tadarus. Setelah sholat tarawih kita sempatkan membaca Al-Quran, tadarus kita. Setelah sholat subuh kita tetap tadarus juga, belajar Al-Quran. Kita dengarkan para mubalik, para da'i, para ustadz kita ceramah, dia membahas Al-Quran. Tanda kita yakin percaya dengan Al-Quran. Jadi tanda yang keempat, orang bertakwa ini pun kita lalui, kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini. Tanda menjadi orang yang bertakwa tadi. Yang kelima, yang terakhir dalam surat Al-Baqarah ayat 3-5 tadi adalah yakin dengan seyakin-yakinnya terhadap hari akhir. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin, untuk tingkat keimanan kita, termasuk ambo bapak ibu, awak beribadah pas karena takut masuk neraka dan ingin masuk surga. Nah ini untuk rata-rata tingkat keimanan kita, takut masuk neraka dan ingin masuk surga. Surga dan neraka itu ada di akhirat. Jadi karena kita yakin dengan adanya surga, yakin dengan adanya neraka di akhirat, itu membuat kita beribadah. Nah, ini menandakan kita yakin percaya dengan hari akhir. Nah, ini tanda yang kelima. Jadi tanda orang yang bertakwa yang pertama sampai yang kelima tadi, kelima-limanya ini kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Ada pada diri kita di dalam bulan Ramadan. Tinggal kita maksimalkan lagi sehingga kita bisa betul-betul menjadi orang yang bertakwa. Bapak-bapak, ibu kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Tapi jangan lupa bulan Ramadan dikatakan juga dengan syahrut tarbiyah, bulan pendidikan, bulan pelatihan. Seorang mahasiswa, seorang siswa dikatakan berhasil itu bukan ketika dia dapat nilai A, bukan ketika dia dapat nilai sempurna, dan bukan ketika dia dapat juara.
Tetapi dikatakan berhasil ketika dia telah tamat dan bisa paguno ilmu yang telah didapatkannya tadi. Apa yang dipelajarinya selama di sekolah, selama kuliah, melekat pada dirinya dan bisa diaplikasikannya dalam kehidupannya. Itu yang bisa dikatakan berhasil. Begitupun dengan kita beribadah dalam bulan Ramadan ini. Kita mendapatkan tujuan dari ibadah puasa ini menjadi orang yang bertakwa itu akan bisa dilihat nanti setelah selesai Ramadan. Apakah kita tetap beramal, berbuat sesuai dengan yang pernah kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini. Di dalam bulan Ramadan kita rajin menjaga tata bicara kita, menjaga cara pergaulan kita, jangan sampai orang tersinggung. Harusnya setelah selesai Ramadan tetap seperti itu. Kita tetap menjaga lisan kita. Kita tetap menjaga cara bergaul kita, jangan sampai ada orang yang tersinggung oleh kita. Yang pertama, di dalam bulan Ramadan kita rajin melakukan sholat, melaksanakan sholat, mendirikan sholat. Harusnya setelah selesai Ramadan tetap seperti itu. Bahkan harus kita tingkatkan lagi kualitasnya. Sholat itu mulai dari takbiratul ihram sampai dengan salam kan semua berbahasa Arab. Nah, mari berangsur-angsur kita pelajari terus tentang arti dari yang kita baca, maksud yang kita baca, sehingga kita bisa paham dan akan lebih khusyuk kita dalam melaksanakan ibadah. Nah, jadi Bapak Ibu kaum muslimin, setelah Ramadan ini harusnya masjid kita tetap penuh. Kita tetap rajin melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah. Lah tadanga muazin azan Allahu Akbar kecil muazin. Mari langsung kita menuju masjid ataupun musala yang terdekat. Jangan ditunda-tunda. Kalau Allah tak biasa solat di awal waktu Bapak Ibu, mangajo kegiatan wak siap tu awak perasaan wak tenang. Nio lalu wak tajago lalu kan, awak tenang. Oh iya, Allah sembahyang zuhur tadi mah. Tetapi ketika awak acok melalaikan solat, tak kalau wak kau terjago, kadang wak pikir lu ala sembahyang zuhur atau alun tadi ya. Kadang tak pikir kayak itu gitu. Nah, jadi Bapak Ibu kaum muslimin ini yang kedua. Yang ketiga, di dalam bulan Ramadan kita rajin berinfak, rajin bersedekah. Harusnya setelah selesai Ramadan tetap seperti itu. Jiwa solidaritas sosial kita tetap tinggi setelah Ramadan ini, karena kita telah dilatih di dalam bulan Ramadan rajin berinfak, rajin bersedekah. Anak yatim, fakir, miskin itu hidup juga di 11 bulan lainnya, dan akan lebih butuh mereka rasanya di luar bulan Ramadan dibanding bulan Ramadan ini. Kalau di bulan Ramadan ini ndak pergi sekolah ada Bapak Ibu, ramai-ramai ke masjid melaksanakan pesantren Ramadan. Anak para lu ongkos doh, indak para lu lo belanja doh. Tetapi di luar bulan Ramadan banyak biaya yang dikeluarkan mereka dalam sekolah. Kemudian pada saat mau masuk tahun ajaran baru ini, pada kira-kira bulan Juli, itu akan lebih butuh mereka saat itu. Sangat banyak biaya yang dibutuhkan ketika mau masuk tahun ajaran baru. Nah, jadi sudah banyak juga masjid musala yang mencanangkan pembagiannya itu 3 tahap. Yang pertama pada saat bulan Ramadan mau masuk Idul Fitri. Yang kedua pada saat bulan Juli ketika tahun ajaran baru. Dan yang ketiga pada saat bulan Muharram, yang dikenal juga dengan hari rayanya anak yatim. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin, yang ketiga. Kemudian yang keempat tadi, di dalam bulan Ramadan kita rajin membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Harusnya setelah selesai Ramadan tetap seperti itu. Bukan hanya sekedar membaca lagi. Kalau membaca itu kan qiraatul Quran namanya. Kalau tadarus Al-Quran itu berasal dari kata darasa, ya dusu, artinya mempelajari Al-Quran. Bukan hanya sekedar membaca, kita pelajari artinya, kita pelajari tafsirnya, maksud dari ayat tersebut. Kalau kurang paham nanti kita tanyakan kepada guru-guru kita, para ustadz di sekitar kita ataupun di masjid kita. Insya Allah kita bisa paham dan dalam beribadah pun akan tambah yakin kita.
Contoh Bapak Ibu, kalau ada orang bertanya, "Ba'a awak kok sembayang? Ba'a awak kok basidakah?" Jangan hanya jawabnya karena itu yang diajarkan oleh guru saya, karena itu yang diajarkan oleh ustadz, karena itu yang diajarkan oleh orang tua saya. Tapi jawabnya adalah karena itu yang diperintahkan Allah dan saya pelajari ada di dalam Al-Quran. Ketika wak basobok perintah Allah di dalam Al-Quran tuh, tambah yakin wak beribadah. Basobok dawak larangan Allah, basobok dawak peraturan-peraturan yang ada di dalam Al-Quran ini. Insya Allah hidup kita akan tenang. Al-Quran adalah sebagai al-huda, petunjuk bagi kita sehingga kita tidak tersesat hidup di dalam dunia ini. Dalam surah Al-Baqarah ayat 2 adalah Al-Quran itu merupakan petunjuk. Selain sebagai petunjuk, dalam surat Yunus ayat 57, Al-Quran adalah asy-syifa'ul lima fis sudur, terhadap obat terhadap penyakit yang ada di dalam dada kita ini. Banyak penyakit yang ada dalam dada kita Bapak Ibu. Ada takabur, sombong, iri, dengki, sadonyo ada di dalam dada. Dengan mempelajari Al-Quran, dengan membaca Al-Quran, insya Allah penyakit-penyakit yang ada di dalam dada kita itu akan sembuh. Karena itu dijamin oleh Allah, Al-Quran merupakan obat terhadap penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu kaum muslimin, di dalam bulan Ramadan kita rajin beribadah ini harusnya setelah selesai Ramadan kita tetap seperti itu. Sehingga kita betul-betul bisa menjadi orang yang bertakwa ini. Semakin meningkat dan insya Allah setahun yang akan datang kita tinggal meningkatkan kualitas kita lagi. Semudah-mudahan kita semua di sini Bapak Ibu kaum muslimin bisa menjadi orang yang bertakwa dan insya Allah akan ditempatkan di dalam surganya Allah. Karena dijamin oleh Allah orang yang bertakwa ini akan masuk ke dalam surga nanti. Di dalam surat Ali Imran ayat 133 Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin," kata Allah. Surga Allah yang luasnya lebih dari luasnya langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, di ujung ayat, diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, mungkin demikianlah Bapak-bapak, Ibu-ibu kaum muslimin yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang-orang yang bertakwa ini dan nanti ditempatkan di dalam surganya Allah, dan kita tetap konsisten dengan ibadah kita di dalam bulan Ramadan dan setelah selesai Ramadan kita tetap seperti ini. Kita tetap rajin dalam beribadah, kita tetap rajin sholat, rajin berinfak, bersedekah, rajin membaca Al-Quran, dan tetap kita menjaga hubungan kita, menjaga pergaulan kita, jangan sampai saudara kita, tetangga kita tersinggung oleh kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.